Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Abang dan ketua beserta seluruh pengurus yang kami hormati, para pemuka masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, izin tak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa kecintaan. Tamu-tamu Allah yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji tentang sesuatu yang sederhana tetapi teramat penting. Apa itu? Kewajiban menjalin dan menjaga ukhuwah, nilai-nilai persaudaraan. Ibu dan bapa, ayah bunda, abi ummi rahimakumullah, mengapa kita ini mesti menjaga persaudaraan? Ibu dan bapa, pertama, kewajiban untuk menjaga persaudaraan itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, kata Allah, kepada tali agama Allah. Setelah kita diperintahkan berpegang teguh kepada tali agama Allah, apa perintah setelahnya? Wa la tafarraqu. Jangan kalian terpecah belah. Jangan kalian, kata Allah Ta'ala, tercerai-berai. Artinya ibu dan bapak rahimakumullah, banyak orang yang sangat mudah hari ini untuk terpecah belah. Membangun kebersamaan begitu sulit, membangun persatuan begitu sulit, membangun persaudaraan tentunya jauh lebih sulit, tapi menjaganya jauh lebih sulit, tapi merobohkannya teramat mudah. Sedikit-sedikit saja ibu dan bapak rahimakumullah orang bisa berkelahi. Hanya gara-gara beda pilihan langsung menghilang dari masjid, ada. Hanya gara-gara tak cocok langsung pindah tempat solat berjamaah. Hanya gara-gara ibu dan bapak rahimakumullah merasa tidak dihargai, langsung tak mau berkurban di situ, pindah kurban ke tempat lain. Kadang kecil-kecil saja masalahnya. Masalah yang sebetulnya ibu dan bapak rahimakumullah selesai oleh berlapang hati. Tapi penyakit manusia itu banyak yang penyempit hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ini bahagian orang yang hatinya Allah lapangkan. Amin ya rabbal alamin. Yang namanya manusia, ibu dan bapak rahimakumullah, takkan pernah berjumpa oleh kita manusia itu utuh sempurna semua, tak ada. Namanya manusia ini punya salah, punya kekurangan, punya kealfaan, punya kekhilafan. Tak ada gading tak retak, tak ada ranting tak bisa patah, tak ada manusia yang takkan salah. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kekurangan itulah bentuk kita ini masih manusia biasa. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, selagi orang mencari titik di mana berjumpa, jarang dia mencari titik di mana kita bisa berbeda, insyaallah kita akan selalu bersatu padu dimanapun kita berada. Memahami filosofi ibu dan bapak bahwasanya besi kuat, tapi kalau sendiri dia tak ada gunanya. Lidi lemah, tapi kalau dia bersama-sama banyak manfaat, banyak gunanya. Maka kebersamaan, persaudaraan itu merupakan sebuah keharusan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Apatah lagi ibu dan bapak, kata Rasulullah, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, mereka seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Ingat ibu dan bapak, orang baik tidak hanya kita, banyak orang di luar sana ibu dan bapak yang jauh kadang-kadang lebih baik dibandingkan kita. Cuman kita tidak tahu karena kita tidak pernah berjumpa.
Di bidang pemerintahan tuh banyak orang-orang baik, pengusaha banyak orang-orang baik, pedagang banyak orang-orang baik. Mohon maaf, pejabat pun juga masih banyak orang-orang baik. Di kepolisian pun banyak orang baik, tentara pun banyak orang baik, dan di dalam masjid tentunya juga banyak orang baik. Kalaulah seluruh orang baik ini mencari di mana titik mereka berjumpa seperti dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang tak bisa kita lakukan sebagai umat? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka itu juga berbeda-beda. Tapi apa yang mempersatukan hati mereka? Kecintaan kepada Allah dan Rasulullah mengakibatkan mereka bagaikan satu hulu yang mengarah kepada hilir yang sama. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, selagi orang punya niat yang sama, dia berlabuh di tempat yang sama. Selagi orang punya tujuan yang sama, maka dia akan mengarah kepada hilir yang sama. Kalau kita sebagai sesama kaum muslimin, prinsipnya adalah selagi yang dia sembah adalah Allah yang sama, selagi yang dia panuti adalah Rasulullah yang sama, selagi yang dia baca, dia pedomani adalah kitab suci Al-Quranul Karim, kitab suci yang sama, selagi yang menjadi arah kiblatnya adalah Ka'batullah yang sama, selagi solatnya adalah solat yang sama, maka dia adalah saudara seiman seakidah dengan kita. Bagaimana jika tidak seiman, tidak seakidah? Banyak orang di luar sana tidak seiman, tidak seakidah dengan kita, ibu dan bapak rahimakumullah, tapi dia ditakdirkan satu negeri dengan kita, satu negara dengan kita, satu bangsa dengan kita. Dia ditakdirkan menjadi masyarakat sama dengan kita. Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau sudah urusannya adalah berbeda keyakinan, tadi ayatnya sudah dibaca oleh adinda imam, lakum dinukum waliyadin. Jangan mudah kita terpecah belah. Kalau yang kecil ini bisa kita hadapi, kita selesaikan, maka suatu saat umat ini akan bersatu dalam bendera yang sama. Ini macam mana satu benderanya sama, kalau yang kecil pun tak bisa diselesaikan. Cobalah ibu dan bapak tengok, ada kaum muslimin yang menyerang Iran, mentertawakan Iran diserang. Artinya dia semangat menengok orang Yahudi menghancurkan kaum muslimin yang walaupun 70% mereka adalah Syiah, tapi 30% mereka adalah Sunni. Dan saat ini orang yang menyembah Allah, yang berani menantang barat itu hanyalah mereka. Sebanyak ini orang menyembah Allah, sebanyak ini orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi yang berani mengatakan tidak untuk agresi kepada Palestina itu yang dilakukan oleh Israel, yang tidak suka dengan Amerika bagaimanapun caranya, hari ini adalah bangsa bernama Iran. Hanya mereka lah yang tegak paling depan. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kalau orang berpahaman luas, jangankan mereka masih menyembah Allah, andaikan ada orang kafir sekalipun tapi mereka mau menolong kaum muslimin, maka kita akan tegak bersama orang-orang yang mau menolong kaum muslimin itu. Apalagi mereka masih menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Syiah itu begini begitu Pak Ustadz, ibu dan bapak rahimakumullah. Banyak informasi yang kita terima ini benar, tapi tak semua yang kita terima juga adalah betul. Kita ini jauh dari mereka, prasangka kadang bermain, tapi yang jelas hari ini mereka lah satu-satunya. Di saat bangsa-bangsa Sunni tak mampu berbicara, mereka lah satu-satunya yang berbicara. Bayangkan oleh ibu dan bapak, kalau ibu dan bapak agak hobi mendengarkan berita, lebih kurang sudah separuh rudalnya Amerika itu habis, tapi mereka tak surut sedikit pun. Terbayang ibu dan bapak itu, separuh persenjataan rudal Amerika habis, tapi mereka bangsa Iran ini sebagai bangsa tetap tegak pada kakinya sendiri. 47 tahun mereka diblokade, 47 tahun mereka tak bisa apa-apa, 47 tahun mereka dizolimi, tapi mereka tetap tegak pada kakinya sendiri.
Ibu dan bapak rahimakumullah, maka kita ini mesti bersatu padu. Suatu saat kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita ini semua. Mudah-mudahan kaum muslimin ini bersatu dalam panji yang sama. Amin ya rabbal alamin. Jadi tak boleh kita ini terpecah belah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bersatu banyak nak dibuat. Kalau bercerai maka kemudian yang satu dengan yang lain saling lemah, saling melemahkan. Seberapa banyak ibu dan bapak rahimakumullah kaum muslimin tak menyadari bahwasanya mereka sedang digerogoti. Jangankan dari luar, dari dalam pun mereka sedang dimakan bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, mengapa kita mesti menjaga persaudaraan? Karena ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang hanya baik kepada Allah tapi tak mampu baik dengan manusia, tempatnya neraka. Duribat alaihimudz dzillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Yang namanya manusia kalau dia berharap kemuliaan, tidak mau dia mendapatkan kehinaan, apalagi azabnya api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya baik dua hubungannya, vertikal hablum minallah, horizontal hablum minan nas. Ada orang menyebut tak penting kita ni baik dengan manusia, yang penting Allah senang menengok kita, yang penting Allah ridha kepada kita, manusia terserah manusialah. Tak bisa macam tu. Keridhaan Allah Ta'ala itu, ibu dan bapa, ayah bunda, abi ummi rahimakumullah, rata-rata juga berkait-kait dengan keridhaan terhadap manusia. Mana contohnya? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah ridha kalau orang tua kita ridha kepada kita. Allah murka kalau orang tua kita murka kepada kita. Artinya keridhaan Allah Ta'ala bergantung kepada keridhaan orang tua. Bermakna kalau keridhaan Allah bergantung kepada orang tua, pertanda keridhaan Allah Ta'ala juga berkait dengan keridhaannya manusia. Siapakah istri yang paling baik? Istri yang paling baik adalah istri yang diridhoi oleh suaminya. Istri yang paling berbakti kepada suaminya, istri yang paling hormat kepada suaminya, istri yang paling patuh kepada suaminya, istri yang tak mengingkari suaminya. Artinya apa? Seorang perempuan naik nilai dirinya di hadapan Allah, ridha Allah Ta'ala kepada diri dia apabila suaminya ridha kepada dia. Maka tak bisa kita mengatakan yang penting Allah ridha. Allah ridha kalau suaminya ridha kepada dirinya. Bagaimana dengan suami? Suami pun macam tu juga. Siapa suami yang paling baik? Suami yang paling baik dalam pandangan istrinya. Suami yang paling baik itu suami yang paling baik dalam pandangan istrinya. Banyak kita baik dalam pandangan masyarakat, tapi tak baik dalam pandangan istri. Menengok suaminya pulang pucat pasi muka istrinya, itu berarti tak baik kepemimpinan suaminya. Saya lama termenung mendengarkan tausiah Ustadz Dr. Haji Ariful Bahri. Ustadz Dr. Haji Ariful Bahri ini salah satu penceramah Riau yang mengisi tausiah di Masjid An-Nabawi. Dulu yang mengisi ceramah pertama kali guru kita Ustadz Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh, LCMA. Lalu menyusul Ustadz Dr. Haji Dasman Yahya Ma'ali, LCMA. Ini penceramah yang ketiga, Ustadz Dr. Haji Ariful Bahri, LCMA. Kalau saya tak salah, Buya Mawardi, insyaallah tak salah, beliau orang Muara Uwai. Ustadz Dr. Haji Dasman, beliau kalau saya tak salah orang Muara Jolai. Kalau Ustadz Dr. Haji Ariful Bahri, orang Air Tiris, Desa Sawah, seberang Air Tiris.
Kebetulan ketiga-tiganya orang Kampar. Mudah-mudahan di masa yang akan datang muncul penceramah dari Pekanbaru, dari Kuansing, dari Siak, dari Bengkalis, Inhil, Rohil, lain sebagainya di Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Ustaz Dr. Haji Ariful Bahri suatu kali dalam tausiahnya? 8 di antara istri Nabi itu berumah di dalam raudhah. Bapak Ibu kan pernah masuk raudhah, bagi yang sudah sampai ke Masjid An-Nabawi, berapa besarlah raudhah itu? Kecil. Tapi 8 istri Nabi itu berumah di dalam raudhah. Pernah Bapak Ibu mendengar kisah seorang istri menyerang istri lain? Pernah Bapak Ibu mendengarkan seorang istri memarah-marahi istri Nabi yang lain? Pernah Bapak Ibu mendengar istri yang satu berbantah-bantah dengan istri lain? 8 istri dalam tempat yang sama tak berkelahi. Ada orang satu laki satu bini, sekampung orang tahu dia berkelahi. Sekampung. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang menyebabkan istri Nabi itu tak berkelahi? Macam mana nak berkelahi jika mendapatkan suami seperti seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kepemimpinan, keteladanan, rasa cinta, kasih sayang yang ditengokkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jangankan saling membenci, bahkan ada istri itu yang saling berbagi waktu. Waktu mestinya hari itu milik si A, diberikan oleh si A itu waktunya kepada si B. Masya Allah. Macam itulah rumah tangga Nabi. Jadi suami yang baik itu suami yang paling baik dalam pandangan istrinya. Jadi bapak-bapak kalau nak diakui sebagai laki-laki yang paling baik, mesti baik dalam pandangan istrinya. Saya minta maaf betul. Sebagai apapun bapak, jangan pernah menengokkan bagak di depan bini. Maaf saya ini, sepreman-preman apapun, jangan pernah menengokkan preman di depan bini. Bini itu ibu dan bapak rahimakumullah, orang yang dengan penuh cinta dan kasih sayang dilepas dengan istighfar dan 2 kalimat syahadat, dinikahkan dan diamanahkan oleh ayahnya tercinta, oleh ibu yang mengandungnya, oleh orang yang menyusukannya, oleh orang yang berangkat pagi pulang malam untuk membesarkan, menyekolahkan, menyayangi dia, lalu dititipkan kepada bapak. Mohon maaf, tidak hanya dirinya, bahkan kesuciannya pun diserahkan kepada bapak. Jangan pernah bapak jentik telinga. Jangan pernah. Jangan pernah mengasari istri. Orang kalau sudah mengasari istri ini, urat-urat kayanya habis. Orang kalau sudah mengasari istri, urat-urat kayanya hilang. Tapi kalau istri itu ridho dia kepada suaminya, senang dia kepada suaminya, doanya pun panjang. Tak ada doa yang paling baik sehebat doanya orang tua kita. Maka doa kedua itu doa siapa? Doa istri. Maka bapak-bapak ini coba rutin minta kepada istri itu doa. Mau panggil siapa terserah. Mau panggil adik, mau panggil sayang, yang doakan abang ya. Mudah-mudahan abang ni selamat berangkat, selamat pulang, dapat rezeki yang cukup, dapat rezeki yang halal lagi baik. Allah limpahkan rezeki kita satu keluarga ni ke tangan abang, dan dengan rezeki itu insya Allah abang berikan yang terbaik kepada kalian. Makanya seorang laki-laki itu syurga terhebatnya itu pontang-panting mencari nafkah. Ya bani Adam, hai bani Adam,
anfiq, nafkahkan hartamu, unfiq alaika, aku kata Allah yang akan menafkahimu. Maka seorang laki-laki itu tak boleh dia berkata capek mencari nafkah. Memang itulah tugas dia. Kalau laki-laki mengatakan capek mencari nafkah, nanti perempuan berkata, aku lebih capek bang mengandung 9 bulan ini tidak pakai jam istirahat. Jauh lebih capek perempuan itu mengandung. Sehebat apapun kita mencari nafkah, itu tidak seberapa dibandingkan dengan mengandung. Sehebat apapun kita mencari nafkah, itu tak seberapa dibandingkan dengan melahirkan. Sehebat apapun kita mencari nafkah, itu taklah seberapa dibandingkan dengan menyusukan. Allah Ta'ala saja mengakui ini pekerjaan wahnan ala wahnin, susah di atas susah, derita yang bertambah-tambah. Ya Bu? Ibu dan bapak rahimakumullah. Maka tetesan keringat seorang laki-laki mencari nafkah itu, itulah yang nanti bisa menjadi modal saksi dia di hadapan Allah. Itulah yang bisa menjadi pemadam api neraka dia di hadapan Allah. Itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bapak jangan sebut lelah bapak, jangan bapak sebut capek bapak. Itulah yang menjadi saksi bapak nanti di hadapan Allah. Orang berkurban saja pak, bulu kurban itu datang kepada dia menjadi saksi. Apalagi bapak sampai berdarah, bengkak kaki, kadang cedera, kadang luka, kadang kecelakaan. Itulah yang nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi kita laki-laki ini jangan cengeng menghadapi hidup. Berpontang-pantinglah. Karena itulah nilai amal terhebat laki-laki. Ya Bu? Oh Bu? Ini bicara tentang sedekah atau berbicara tentang isi ceramah ini? Oh. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya kalau orang berbisik-bisik itu terdengar oleh telinga saya. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka suami istri itu tak ada suami yang hebat tanpa istri yang hebat, tak ada pula istri yang hebat tanpa ridho suami yang hebat. Jadi kita ini saling membutuhkan. Istri membutuhkan ridhonya suami, suami butuh doanya istri. Begitu juga dengan anak-anak. Jangan ada orang tua berkata, kalau taklah ayah yang mencari kalian makan, takkan makan kalian. Kalau itu kalimat orang tua, kalau tak Allah kasih anak dan keturunannya macam mana? Yang meminta anak keturunan itu kita. Setelah kita minta, muncul kewajibannya, muncullah bebannya. Jangan kita ini berkeluh kesah di atas kewajiban. Kita ini ibu dan bapak rahimakumullah, Allah kasih beban, Allah berikan jalan. Yang jelas Allah sudah buatkan ringnya. Apa itu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan beban di luar kemampuan. Buat saja jalannya itu. Yang penting nafkahi anak-anak kita dengan nafkah terbaik, berikan mereka jalan hidup yang terbaik, siapkan ilmu mereka dengan ilmu yang terbaik, ujungnya letakkan mereka pada kedudukan yang baik. Selebihnya kalau kita berpulang ke rahmatullah nanti suatu saat, mudah-mudahan mereka menjadi pemimpin yang baik, anak yang soleh, anak yang solehah, yang insya Allah yastaghfiru lahum min ba'di mautih, yang akan mendoakan kita, memintakan ampun dosa kita setelah kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, ayah bunda sekalian rahimakumullah. Begitu juga dengan hubungan adik-beradik. Adik-beradik ini dijaga hubungan. Jangan sampai dengan orang akur dengan adik-beradik tak akur. Kadang-kadang hanya urusan cincin sebentuk berkelahi pula adik-beradik. Ibu dan bapak,
Cincin sebentuk 2 emas bila dikali 6 juta, 6 juta dikali 2, 12 juta. Kalaupun terambil oleh adik, itu adik kandung kita. Kalau terambil pun oleh kakak, itu kakak kandung kita. Dia dikandung oleh emak kandung kita, kita pun dikandung oleh emak kandung dia. Apa yang nak dicekau-cekaukan, apa yang nak dikelahi-kelahikan? Ini sampai adik-beradik tak bertegur sapa sampai bertahun-tahun hanya gara-gara cincin sebentuk. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ada ibu dan bapak yang berkelahi adik-beradik gara-gara itu, saya minta maaf ini, apalagi yang rajin-rajin ke masjid ni, cepatkan memperbaikinya. Caranya Pak Ustaz, beri dia hadiah, beri dia sedekah, beri dia bantuan. Kalau patut dia menerima zakat, berzakatlah kepadanya. Afdalus sedekah, seafdal-afdalnya sedekah dzirrahmi diberikan kepada orang yang seperut, al-kasyih, tapi dia benci kepada kita. Tapi ini tak mudah mengamalkan. Memberi kepada orang sayangnya payah, apalagi memberi kepada orang yang benci. Kita ni terlanjur diajarkan kalau orang tu sayang sama awak agihnya. Kalau nyo ndak sayang, ndak peduli, jawab jadi peduliannya. Kalau ke orang macam tu bersikap masih patut. Karena kalau kawan masih ada, mantan kawan, mantan konco ada, mantan spregen ada, tapi mantan adik kandung tak ada. Itu dulu konco ambo Pak Ustaz. Kini Pak, itulah Pak Ustaz. Inyo nandinyo saja nan iyo, nandi awak ndak pernah iyo. Kalau awak minta tolong sama nyo ndak kan pernah dapat. Tapi kalau inyo sakete apapun susahnya mengadu sama awak tolong Pak Ustaz. Maka kini awak ndak akrab bana sama nyo, tapi memutuskan tali persaudaraan tidak Pak Ustaz, cuman tak akrab lagi Pak Ustaz. Itu namanya mantan konco pelangkin, mantan supregen. Tapi kalau adik kandung tak ada istilah mantan. Itu dulu adik kandung ambo Pak Ustaz, tapi karena perangainya banyak Pak Ustaz, ambo berantian jadi adik kandung Pak Ustaz. Tidak bisa. Sekali adik kandung, tetap adik kandung. Buruknya dia adalah PR kita, baiknya dia adalah peringan beban kita. Jadi kalau baik adik kandung kita itu, jangan kita pula nak numpang-numpang hidup dengan dia. Tidak. Itu berarti meringankan langkah kita. Tapi buruk dia, itulah PR kita. Itu kan teori Pak Ustaz. Yang tidak teori itu ibu dan bapak, ini kan banyak kita hadapi dalam hidup. Oh, setidak senangnya dengan adik kandung. Ingat, bocokak selayang jo adik kandung, ibu dan bapak rahimakumullah, abang kandung, kakak kandung. Ingat, bak kata Fauzana ini, itu hanyalah kusik-kusik bulu ayam. Selagi namu hati untuk meluruhkan rancaknya balik. Tapi nyo kareh hatinya Pak Ustaz. Hati adik tu kareh kalau hati awak ikut kareh. Macam mana pula hati adik tu ndak kareh kalau abangnya kau ndak mau mengalah. Awak abangnya awak pula kan dulu minta maaf kayaknya. Ikon nak tahan dah. Awak kakak paling tuanya, awak lo kan menyambah-nyambah datang ke rumahnya. Siapa yang menyuruh menyambah-nyambah? Memang meminta maaf lebih duluan tu sulit. Apalagi syaitan paling tak rela kalau yang minta maaf tu abang kandung duluan. Jadi yang membisikkan ke hati kita tak boleh itu syaitan. Karena syaitan tak mau, dia tak rela dia menengok abang kandung minta maaf. Karena berdasarkan fasal-fasal kesyaitanan, ini yang namanya minta maaf tu mesti nan ketek kepada nan tua tak boleh. Nan tua kau tinggi anjung-anjungnya. Itu kan cara syaitan membangga-banggakan hati, membangga-banggakan diri, menyombong-nyombongkan jiwa kita. Tak ada istilah hanya yang tua tak boleh minta maaf.
Yang mengalah tu yang waras, tu yang betul. Yang mau minta maaf tu yang hatinya lembut, itu yang betul. Yang mau mendahului datang adalah orang yang paling lembut hatinya, tu yang betul. Bukan masalah tua, bukan masalah muda. Kenapa bapak tua? Karena bapak duluan lahir, dia belakangan lahir. Kalau sempat dia duluan lahir, dia lebih tua. Jadi tua dan muda itu hanya urusan duluan lahir. Tapi bagi orang yang hatinya lembut, saya ini abangnya Pak Ustadz. Tapi yang penting asalkan kami akur, biarlah saya abang yang mengalah. Karena kalau saya perturutkan Pak Ustadz, kalau harus dia yang minta maaf, sampai hari kiamat kurang 2 hari nampaknya tidak akan minta maaf dia Pak Ustadz. Hari kiamat kurang 2 hari, tak akan minta maaf dia. Atau kan awak tunggu juga dia akan minta maaf. Nah, jadi Pak Ustadz, walaupun saya abang kandung, saya ini abang kandung laki-laki satu-satunya Pak Ustadz. Saya di tengah masyarakat tu datuk, tapi kena di hadapan adik saya tanggalkan datuk saya tanggalkan haji saya tanggalkan abang paling tua saya. Saya ini adalah anak yang dilahirkan oleh emak kandung dia, dan emak kandung saya juga melahirkan dia. Saya dengan dia satu aliran darahnya. Maka saya sebagai abang meminta maaf. Padahal yang salah dia Pak Ustadz. Jangan dikaji juo, jangan dikaji juo. Kalau lagi kaji juo nan salah lah. Tidak kan sudah. Bila sudahnya kaji mencari siapa nan salah. Cobalah Bapak Ibu tengok. Nyo dulu macam iko masalahnya Pak Ustadz. Jangan dikaji juo nan salah tu lai. Betul Bu, kalau dikaji salah, nak kan pernah selesai dia. Kalau kita mau sesekali menyalahkan badan kita nih, kalau mau, tapi ini payah, karena kita nih tak terbiasa menyalahkan badan. Awak biasanya menyalahkan orang, membenarkan badan, itu yang biasanya. Walaupun awak salah. Ada di TikTok, nyo maling sapi, ditanya dek polisi. Kenapa engkau maling sapi? Saya tak maling sapi Pak Polisi, kata dia. Saya hanya membawa tali. Masa membawa tali kamu masuk penjara? Saya ini hanya mengambil tali sepanjang 3 meter. Jadi mengambil tali 3 meter masuk penjara juga. Cuman di ujung tali itu ada sapinya, kata dia. Sudah salah pun tidak mau mengaku salah. Orang ni ibu dan bapak, terlanjur kita ni payah mengaku salah. Yang banyak tu mengaku benar. Ambo sabana nak menyinggunginya Pak Ustaz, cuman makasui ambo sabananya macam iko. Siapa lo kan tahu makasui hati apa? Kita tu berbeda pendapat karena awak nak saling memahami. Mengapa dia awak kareh ke awak? Ni minta maaf nih, saya tak menuduh bapak-bapak nih. Saya sebagai abang nih, kenapa misalnya adik saya misalnya tak mendengarkan saya? Mungkin saya jarang datang ke rumah dia. Lebih acok awak datang ke rumah Pak RT pada ke rumah adik kandung awak leh. Apa nak kan kareh hati adik kandung awak? Bapak-bapak mana lebih sering ke rumah Pak RT atau ke rumah adik kandung? Ke rumah adik kandung tu diagendakan. Ada orang tak ada agenda ke rumah adik kandungnya. Kalau kongko-kongko dengan kawan main domino tiap malam bersoboknya. Jo adik kandung tak pernah bersobok. Jadi adik kandung kau tak tahunya ke mana tampik bercerita. Kalau adik kandung kau tak tahu tampik bercerita, maaf Pak Haji, bukan ke Pak Haji ni, 10 kali pun awak naik haji, tapi adik kandung awak tak merasa awak adon tu inyo, maka ibu dan bapa awak tak berharago dalam matonya. Jadi bukan inyo nak membangkang kepada awak, inyo tak merasa awak ado.
Itu persoalannya. Tapi awak rajin ke Mas Haji. Secara amal ibadah solat kita oke, tapi hubungan adik beradik kita bermasalah. Jadi salah kita nih banyak ibu dan bapak. Tapi nyo pun ndak lo datang-datang ke rumah kami lo Pak Ustaz. Masa awak pulangkan ke rumahnya? Kan yang sekolah bapak. Adik bapak tuh mohon maaf. Misalnya dia tidak belajar, dia tidak terdidik dahulu dengan baik. Bapak yang diajari oleh orang tua dahulu sekolah baik, mestinya bapaklah yang mengalah. Oh, tidak bisa macam itu Pak Ustaz. Inyoko memang dari dahulu memang karehnya. Kenapa nyo kareh dari dahulu? Mungkin mohon maaf, salah. Bagaimana ama awak dahulu mungkin juga termasuk orang yang membedakan cara mendidik. Kalau kita yang ngomong, mak kita mendengar. Kalau dia yang ngomong, belum tentu mak kita mendengar. Dia merasa sudah dibedakan sedari dulu. Jadi banyak ibu dan bapak pertengkaran itu terjadi. Orang merasa berbeda karena berbeda perlakuan. Jadi sekali lagi, yang mengalah tetaplah yang baik. Yang mengalah tetaplah yang paling lurus. Yang mengalah tetaplah yang hatinya lapang. Kalau hati kita lapang Pak, Bu, kalau hati itu lapang, biarlah salah itu salah adik kita, tapi sebagai kakak kita maafkan. Biarlah itu salah keponakan, tapi kan kalau wak kana keponakan ko sesalah pun inyo, kakak kandung inyo, emak kandungnya adalah kakak kandung awak. Kalau dari situ kita bertemu mencari pemikirannya, insya Allah kita ni takkan saling tersinggung. Apa bana kan awak tersinggung kan? Duit kau sebantahnya Pak. Kita kau makin lama semakin oleng. Cobalah tengok, duduk kan mulai oleng kau. Apa nangkan dikare-kare kan apa? Lah mulai oleng-oleng cie-cie. Kalau kita baik, sebagai mamak baik, sebagai keponakan baik, sebagai abang baik, sebagai kakak baik, tak pun semasa kita hidup, setelah kita tiada, mereka akan mengingat kita sebagai orang baik. Apa katanya? Memang bana juga kata almarhum dulu. Sama soinyo duit Pak Ustaz begini begitu. Memang awak ndak ada le doh. Tapi sebutan mulut orang selalu ucapan-ucapan yang baik. Mudah-mudahan nanti kapanpun kita wafat, insya Allah kita dianggap dan diakui oleh orang sebagai orang baik. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan malam ini. Semoga ada manfaat, ada kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.